Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isbayati dari kelas C dengan nomor mahasiswa D100010089. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen. Satu, mengelola dan melakukan. Apa yang dilakukan manajer? Manajer selalu bertindak. Hampir setiap studi tentang manajer dalam tindakannya telah menemukan bahwa mereka sering beralih dari tugas ke tugas, mengubah fokus perhatian mereka untuk menanggapi masalah yang muncul, dan terlibat dalam volume besar tugas durasi pendek. Peran yang dimainkan manajer. Peran antar pribadi. Manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan sejumlah besar orang selama 1 minggu kerja. Mereka menyelenggarakan resepsi, mengajak klien dan pelanggan makan malam, bertemu dengan prospek usaha dan mitra, melakukan wawancara perekrutan dan kinerja, dan membentuk aliansi, persahabatan, dan hubungan pribadi dengan banyak orang lain. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa hubungan semacam itu adalah sumber informasi terkaya bagi para manajer karena sifatnya yang langsung dan pribadi. Peran informasi. Manajer dituntut untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dalam melakukannya, mereka menjadi pusat sumber informasi, sering menyimpan sejumlah besar informasi di kepala mereka sendiri, bergerak cepat dari peran pengumpul ke peran penyebar dalam hitungan menit. Sebagai pemantau, manajer terus-menerus memindai lingkungan untuk mencari informasi, berbicara dengan kotak penghubung dan bawahan, dan menerima informasi yang tidak diminta sebagian besar sebagai hasil dari jaringan kontak pribadi mereka. Sebagian besar informasi ini datang dalam bentuk verbal, seringkali sebagai gosip, desas-desus, dan spekulasi. Peran keputusan. Pada akhirnya, manajer dibebani tanggung jawab untuk membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Keputusan tersebut sering dibuat dalam keadaan ambiguitas tinggi dan dengan informasi yang tidak memadai. Seringkali dua peran manajerial lainnya, interpersonal dan informasional, akan membantu seorang manajer dalam membuat keputusan sulit yang hasilnya tidak jelas dan kepentingannya seringkali bertentangan. Karakteristik utama pekerjaan manajer. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan karyawan dalam kombinasi dengan sumber daya lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tanggung jawab manajerial meliputi perencanaan jangka panjang, pengendalian, pemindaian lingkungan, pengawasan, koordinasi, hubungan pelanggan, hubungan masyarakat, konsultasi internal, dan pemantauan produk dan layanan. Tanggung jawab ini berbeda menurut tingkat dalam hierarki organisasi dan menurut departemen atau fungsi. Manajer abad ke-21 akan berbeda dari kebanyakan manajer saat ini dalam 4 hal. Intinya, dia akan menjadi ahli strategi global, ahli teknologi, politisi yang baik, dan pemimpin motivator utama. 2. Lingkungan organisasi eksternal dan internal dan budaya perusahaan. Lingkungan eksternal organisasi. Untuk berhasil dan berkembang, organisasi harus beradaptasi, mengeksploitasi, dan menyesuaikan diri dengan kekuatan di lingkungan eksternal mereka. Organisasi adalah sekelompok orang yang sengaja dibentuk bersama untuk melayani suatu tujuan melalui struktur dan tujuan dan rencana yang terorganisasi. Gambaran besar dari lingkungan eksternal organisasi, juga disebut sebagai lingkungan umum, adalah konsep inklusif yang melibatkan semua faktor dan pengaruh luar yang berdampak pada operasi bisnis yang sebuah organisasi harus merespon atau bereaksi untuk mempertahankan aliran operasinya. Lingkungan eksternal dan industri. Pemimpin industri dan organisasi memantau lingkungan untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengelola tren, masalah, dan peluang yang dihadapi organisasi dan industri mereka. Beberapa perusahaan seperti Amazon mengantisipasi dan bahkan menciptakan tren di lingkungannya mereka. Namun, sebagian besar harus beradaptasi.
Lingkungan eksternal seperti yang diidentifikasikan dalam bagian sebelumnya dapat dipahami dengan mengidentifikasi ketidakpastian kekuatan lingkungan. Desain dan struktur organisasi. Fungsional. Struktur fungsional ditunjukkan pada tampilan adalah salah satu desain organisasi paling awal dan paling banyak digunakan. Struktur ini diatur oleh departemen dan bidang keahlian seperti R dan P, riset dan pengembangan. Produksi, akuntansi, dan sumber daya manusia organisasi fungsional disebut sebagai struktur piramida karena mereka diatur sebagai sistem kontrol hierarkis dan atas ke bawah. Divisi. Struktur divisi adalah banyak departemen fungsional yang dikelompokkan di bawah sebuah divisi kepala. Setiap kelompok fungsional dalam sebuah divisi memiliki pemasaran, penjualan, akuntansi, manufaktur, dan tim produksi. Metrik. Struktur metrik bergerak lebih dekat ke sistem organik dan mencoba untuk menanggapi ketidakpastian lingkungan, kompleksitas, dan ketidakstabilan. Geografis. Struktur geografis adalah opsi lain yang ditunjukkan untuk beralih dari mekanistik ke lebih organik. Desain untuk melayani pelanggan lebih cepat dan dengan produk dan layanan yang relevan. Dengan demikian, struktur ini diatur oleh lokasi pelanggan yang dilayani perusahaan. Struktur ini berkembang ketika perusahaan menjadi lebih nasional, internasional, dan global. Struktur geografis menyerupai dan merupakan perluasan dari struktur divisi. Tim jaringan. Tim jaringan adalah bentuk lain dari organisasi horizontal. Bergerak di luar struktur metrik, tim jaringan lebih informal dan fleksibel. Internal organisasi dan lingkungan eksternal. Organisasi internal merespon lingkungan. Pertimbangan teori model sistem terbuka berfungsi sebagai lob umpan balik yang terus-menerus mengambil sumber daya dari lingkungan, memproses dan mengubahnya menjadi keluaran yang dikembalikan ke lingkungan. Model ini menjelaskan kelangsungan hidup organisasi yang menekankan tujuan jangka panjang. Budaya perusahaan. Budaya organisasi dianggap sebagai salah satu dimensi internal yang paling penting dari sebuah organisasi. Kriteria efektivitas. Organisasi budaya mempunyai dua tujuan utama. Pertama, budaya membantu organisasi beradaptasi dan berintegrasi dengan lingkungan eksternalnya, dengan mengadopsi nilai-nilai yang tepat untuk menanggapi ancaman dan peluang eksternal. Kedua, budaya menciptakan kesatuan internal dengan cara menyatukan anggota sehingga mereka bekerja lebih kohesif untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah manajemen, asal mula manajemen. Bangsa Sumeria memberikan konsep penulisan dan pencatatan untuk memungkinkan berkembangnya ekonomi perkotaan yang di gilirannya menyebabkan pendirian usaha kecil. Orang Mesir membantu merintis ide spesialisasi tenaga kerja, rentang kendali, dan hierarki komando. Sun Tzu mengembangkan subdivisi, berbagai peringkat wewenang, dan koordinasi. Orang-orang Yunani dan Romawi membangun pelopor perusahaan dan serikat pekerja modern. Renaissance Italia, perang salib dan berbagai pengembara membawa pengetahuan baru baik dari masyarakat Muslim maupun Cina. Selain itu ada penemuan kembali perdagangan di seluruh Eropa. Faktor-faktor tersebut menyebabkan berdirinya Renaissance yang berlangsung awal di Italia. Perkembangan mesin cetak melibatkan distribusi ini ide di seluruh Eropa. Renaissance melupakan kebangkitan kembali perdagangan. Renaissance juga melihat perkembangan gagasan korporasi dan akuntansi double entry. Bahkan beberapa perusahaan multinasional pertama perusahaan memiliki asal-usul mereka di Renaissance Italia. Revolusi industri. Revolusi industri adalah produk dari kombinasi faktor, termasuk penyebaran pembelajaran dari Renaissance Italia, peningkatan transportasi, revolusi pasar, dan teknologi. Sebagai tambahan, sarjana seperti Adam Smith memberikan dukungan untuk ide-ide pembagian kerja, spesialisasi, dan koordinasi. Dalam suatu perusahaan memungkinkan untuk pengembangan pabrik. Pergeseran ekonomi ini menciptakan kebutuhan manajer.
Tailor-made management. Taylor adalah orang yang menambahkan metode ilmiah ke dalam manajemen. Dia mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah dan gagasan studi waktu. Henry Gann mengembangkan bagian terkenalnya yang memungkinkan manajer untuk melacak apa yang telah dilakukan versus yang seharusnya dilakukan. Frank dan Lillian Gilbert menambahkan studi gerak untuk manajemen waktu Taylor. Manajemen administratif dan birokrasi. Henry Fayol dan Max Weber membuat kontribusi penting untuk pengembangan pemikiran manajemen. Fayol fokus pada manajer puncak dan Weber fokus pada manajer menengah. Teori administrasi Fayol adalah yang pertama, pernyataan umum tentang teori manajemen. Dia menekankan perlunya tindakan kolektif dan visi dari atas pengelolaan. Weber mengembangkan gagasan bahwa organisasi harus diformalkan dan legalistik dalam operasi. Gerakan hubungan manusia. Elton Mayo mencatat peran motivator dan sikap non-moneter dalam hal tempat kerja. Bernard mengembangkan gagasan tentang zona ketidakpedulian. Paulette mengembangkan cara untuk menyelesaikan konflik tanpa menggunakan kompromi atau dominasi. Manajemen kontingensi dan sistem. Manajemen sistem mengembangkan konsep bahwa manajemen adalah sistem terbuka. Di organisasi itu berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Karena organisasi membutuhkan sumber daya dari lingkungan. Ini membatasi apa yang dapat dilakukan manajer. Seorang sekolah kontingensi menjelaskan bahwa tidak ada hukum universal di manajemen. Karena berbagai macam variabel yang mempengaruhi hubungan, manajemen modern didasarkan pada teori. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.